Terima kasih untuk penyampaian hari ini. Semoga dipahami. Selanjutnya mari kita simak pertanyaan dari kalian sekiranya pertanyaan. Kalaupun tidak ada kita langsung tutup dan langsung melaksanakan salat. Dan kalaupun ada pertanyaan mengenai materi hari ini yang disampaikan sama Ustaz, ada yang belum dipahami, ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Kita buka pertama 5 pertanyaan dulu. Nah, 5 pertanyaan dari kalian, silakan yang bertanya ditanyakan biar kita jawab bersama nanti. Haid berapa hari? 60 hari. Ya. Ya. Iya. Gimana kalau dia nifas 60 hari. Ya, terus tiba-tiba ya itu yang akan kita bahas besok pagi. Ini materinya udah ada di sini besok pagi karena panjang. Gimana kalau nggak ada pemisah? Lanjut saja. Ada pemisahnya 1 jam gimana? Ada bahasanya kalau besok pagi. Sabar dulu, tahan dulu. Ada bahasanya dan ada materinya itu. Itu yang akan kita sampaikan insya Allah besok untuk materi penutup sekaligus istihadah. Itu pembahasannya masuk kemana? Ke istihadah. Nanti kita bahas. Kapan dikatakan istihadah dan kapan dikatakan darah haid? Apakah itu haid karena sudah 60 hari? Apakah itu istihadah? Itu nanti penjabarannya lebih jelas supaya semuanya lihat slide-nya. Itu insya Allah besok siang. Oke? Bismillah. Wayang. Di sebelah sini, sebelah tengah, sebelah pinggir, sebelah pinggir. 7 menit lagi jam-jam itu. Ini masih 20 menit, 15 menit. Walaupun tanpa mikrofon, nanya aja langsung. Nanti dulu sama Ustaz. Ya. Ya. Gimana? Kau pertanyaan aja. Kalau kamu pakai mikrofon, tidak ada masalah. Biar nggak
Halo? Nggak ada suaranya? Belum dihidukin kali ke atas. Ngerti gak? Iya. Kan kita kan orang hamil, dia terus kan batas suci itu kan 15 hari. Batas apanya? Batas suci kan paling sedikit 15 hari. Iya. Terus Dia hamil, terus dia haid, terus pas dia 17 itu dia melahirin. hari ke-17 ya. Jadi kan dia haid 7 hari, terus pas hari 17 Ke-17 dia melahirkan. itu berarti darah. Pertanyaannya, mana pertanyaannya ini? Ada perempuan lain. Ada perempuan hamil, dia haidnya selama 7 hari, terus Setelah itu melahirkan. ya pas hari ke-17-nya itu kan masa haidnya udah habis. Iya. Masa haid yang 12 hari itu kan udah habis ya. Hmm. Terus di hari ke-17 dia melahirkan, itu dihukumi apa darahnya? Dia melahirkan, darahnya dihukumi apa? Karena belum berjalan 12 hari. Dia haid 7 hari. Oh, dia hamil. Dia hamil. Dia yang bilang kita hamil. Oke, dia hamil. Terus dalam ketika dia hamil itu dia haid selama 7 hari. Terus setelah itu suci berapa hari? Sucinya 2 hari. Hari ke-17 dia melahirkan. Setelah 17 hari keluar darah, itu darah apa namanya? Makanya tulis aja nggak apa-apa, nanti kita jawab. Kita nggak usah kasih tahu. Ada orang hamil, antum hamil. Antum hamil, terus setelah hamil kan melahirkan ya? Oh, dia haid dulu. Habis haid dia melahirkan. Habis melahirkan tiba-tiba hari ke-17 keluar darah. Gimana maksudnya? Oke, mungkin nas masalahnya seperti ini, yang dia temukan seperti ini. 14 hari menjelang melahirkan, ya, 14, bukan 14 hari, 17 tambah 7 berapa saat? 21 ya? 17 24 hari sebelum melahirkan. Dari 24 ini Pak Ustaz, 7 harinya dia apa? Haid. Otomatis 17 hari sisanya itu dia suci. Terus dia melahirkan. Paham? Gitu kan? Iya. Dan apakah yang keluar setelah melahirkan? Itu pertanyaannya sudah selesai. Ini ada jawab ala qadri soal. Pemahaman kita seperti itu. Itu kan? Bukan? Ada orang hamil. Orang hamil kan? Ini orang hamil.
ada orang hamil udah sekian bulan, 9 bulan ya. Terus dia haid selama 7 hari. Setelah 7 hari haid dia suci berapa hari? Hamil kan? Dari tadi hamil kan? Ini adalah dua lusin anaknya hamil kan? Ya. Terus dia hamil terus dia suci, kapan dia haid? Oke, dia hamil terus dia haid 7 hari. Setelah itu dia suci berapa hari? Iya, jarak ke 17. Jarak 10 hari dia lahirin. Terus darah yang keluar setelah melahirkan, sebelum melahirkan. Oh iya, sebelum melahirkan ada darah. Oke. Sedangkan jaraknya belum mencapai berapa? Masih 10 hari kan? Jadi pertanyaannya adalah apakah yang keluar sebelum melahirkan itu? Darah yang keluar sebelum melahirkan. Ada lagi? Mungkin kita. Ya, silakan nanya. Ya, itu dia akan. Soalnya kan. Ayo, silakan.
Oh, sampai moderator lagi nulis. Kan lagi hamil terus orang hamil haid sampai 16 hari katanya. Itu apakah darah haid atau bukan? Darah istihadah atau bukan, dan boleh digauli atau tidak? Dia hamil. Ulang. Ada orang hamil. Istihadah. Satu lagi, 5 saja. Ya, satu lagi pertanyaan. Buruan. Ya, gak usah pakai telepon. Di mana? Suci tanggal 1. Apa sih Marwana? Suci tanggal 1 asar. Apa? Ya, oke, biar dengan di satu. Gimana sih nanyanya tuh? Coba ulang, di atas. Tarik nafas. Terus keluarin. Ya, mulai jahit kapan? Ya, tanggal 1. Tanggal 1 asar ya? Iya, suci tanggal 1. Yang kapan dia hitung haid lagi? Tanggal 1 atau tanggal 2? Tanggal 2 apa? Maksudnya? Dia haid kan? Misalnya ini, dia haid 5 hari dan dia suci di waktu asar kan? Sudah haid berapa hari? 5 hari. Hari kelima dia suci di waktu asar. Terus mau ngitung apanya sekarang? Jarak antara haid pertama dan haid kedua. Kapan dia dikatakan haid lagi? Apakah asar selanjutnya setelah 15 hari? Atau haid besok? Kalau besok belum dikatakan darah baru, itu masih dalam kondisi haid kan? Gimana pertanyaannya? Penentuan darah pertama dan darah kedua, haid pertama dengan darah haid kedua. Bukan hari kedua, bukan ya.
Iyalah, dihitungnya dari tanggal 1 ke tanggal 2 itu asar lagi. Karena saya bilang tadi jam untuk nanti akan jawab. Tidak paham maksudnya kira-kira ya. Kapan dihitung 24 jam? Kapan dihitung 24 jam? Coba diuraikan dulu, nanti Berena diulasin pertanyaannya. Ustaz ada mau bertanya lewat online dulu apa lewat ini aja dulu ya? Online dulu ya. Yang masih bingung dengan pertanyaannya silahkan ditulis ulang, nanti ditanyakan lagi setelah dijawab semuanya, dirincikan ya, biar enak ngomongnya, biar jelas. Kita jawab pertanyaan Ustaz. Jadi sekian pertanyaan yang disampaikan oleh para santri yang hadir. Yang pertama di sini darah yang keluar sebelum melahirkan. Apa itu? Halo. Darah. Kalau poinnya tadi pertanyaan dari siapa? Ini itu ya. Darah yang keluar sebelum melahirkan itu darah apa namanya? Tidak perlu ngitung berapa darah yang keluar lagi di antara haid. Pertanyaannya, darah yang keluar sebelum melahirkan, ya kan? Jadi perhatikan. Jika darah itu menyambung dengan waktu haid, jika darah yang keluar tadi menyambung dengan darah haid, misalnya dia haid 7 hari kan, 7 hari ini langsung menyambung dengan langsung dia melahirkan, langsung dia apa? Melahirkan hari ke-7, langsung hari itu dia melahirkan. Darah ini masih dinamakan darah haid. Kalau dia menyambung, perhatikan, kalau dia menyambung 1, 2, 3, 7 hari ke-7 pas dia haid, tiba-tiba dia melahirkan hari itu, berarti darah yang itu namanya darah haid. Saat kalau nggak nyambung gimana? Oh, kalau dia nggak nyambung, misalnya hari ke-7 dia haid, hari ke-8, 9, 10 nggak ada darah, hari ke-11 ada darah sebelum dia melahirkan, ya, sebelum dia melahirkan, atau 10 hari kayak yang tadi 10 hari, itu namanya damu tolkin. Damu tolkin, darah muqaddimah untuk melahirkan, dan bukan termasuk darah muqaddimah. Dia misalnya sakit, mules, keluar darah, itu bukan darah haid, bukan darah apa, tapi darah apa namanya? Damu tolkin, darah pembukaan atau muqaddimah. Paham? Walaupun sehari jaraknya, jangan 10 hari, tadi 10 hari agak lama, sehari. Dia sekarang berhenti haid hari ke-7, hari ke-8 nggak ada darah, hari ke-9 keluar darah sebelum dia melahirkan. Darah ini namanya darah muqaddimah untuk melahirkan, damu tolkin. Ada dalam kitab ini, ada di sini. Dan kita akan bahas besok pagi pembahasannya, insya Allah. Itu namanya damu tolkin. Paham? Ada yang menyambung, ada yang terputus. Kalau dia menyambung masih dinamakan darah haid. Kalau dia terputus, ada jaraknya 1 hari atau 2
hari atau 10 hari kemudian keluar darah sebelum melahirkan, itu namanya darah pembukaan untuk melahirkan, atau bahasa Arabnya damul talqin. Berapa jadinya Ustaz? Damul talqin. Baru bahas sedikit. Kedua, orang hamil Ustaz. Ya. Ada orang hamil 5 hari ini ya. Orang hamil 5 hari ini dari Ustazah ini. Dia haid 5 hari, kemudian masuk Dia hamil 5 hari. Jangan pakai orang hamil. orang hamil. Kemudian setelah 5 hari itu masuk zuhur, dia nggak sempat bersuci, tiba-tiba dia melahirkan. Nah ini apakah sholat ini wajib diqodho, dan kalau dia puasa apakah wajib diqodho juga puasanya? Sholatnya itu ya ini ya. Gimana sebelum melahirkan, sebelum zuhur, Setelah masuk waktu zuhur, dia belum sempat bersuci. belum sempat bersuci. Jadi turun mani. Iya. Begitu dia zuhur melahirkan maksudnya misalnya. Iya, dia belum sempat bersuci dan melakukan sholat. Dan apakah sholat itu wajib? Apakah sholat itu wajib diqodho? Ya. Dan sekiranya kalau puasa apakah wajib diqodho pula? Itu pertanyaannya. Oke. Udah. Gitu. Jadinya sama seperti pembahasan haid yang tadi Ustaz. Ada di kodok sholat ini kan? Ada di pengkodokan sholat. Lihat, kapan dia wajib dikodok sholat itu besok kita akan bahas juga ini ya. Kapan dia wajib dikodok sholat yang kita tinggalkan, atau bagi orang perempuan yang haid atau mengalami nifas, seukuran dia bisa melaksanakan satu sholat. Seukuran dia bisa melaksanakan satu sholat. Sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat itu kira-kira berapa menit? 5 rakaat zuhur. Iya, 5 menit. 5 menit. Wudhu berapa menit? Sejam wudhu. Enggak, wudhu aja biasanya. Nawaitu. Enggak, yang biasa aja, yang biasa. Jangan gitu mantrinya. Kalau ada air langsung wudhu, kira-kira berapa menit? 1 menit bisa wudhu? 1 menit? 5 tambah 1 sama dengan waktu untuk mandi seukuran untuk membasuh yang wajib saja itu berapa menit? 5 menit. Kurang lebih 5 menit. Tanpa sabun nih, tanpa sampo, tanpa ya, itu kira-kira membutuhkan waktu 10 menit. Jika setelah 10 menit baru keluar darah, nifas atau haid, itu diwajibkan untuk mengqadha sholat itu, karena ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah satu sholat. Kalau zuhur 4 rakaat itu. Kalau ada jarak untuk melaksanakan bersuci, mandi, kemudian sholat, tapi dia belum sempat mandi, tiba-tiba dia melahirkan atau misalnya dia haid. Kalau ada jarak untuk satu sholat itu wajib diqadha. Kalau nggak sempat tadi kayak ayatnya itu katanya nggak sempat, begitu zuhur dia melahirkan, itu nggak wajib diqadha. Karena tidak mencukupi untuk melaksanakan satu sholat. Zuhur, begitu dia masuk waktu zuhur jam 12, dia langsung melahirkan. Itu nggak ada kesempatan untuk wudu, karena begitu ada azan zuhur langsung melahirkan. Kecuali kalau ada kesempatan untuk berwudu dan melaksanakan sholat, tapi dia nggak mau sholat, belum, ditunggu dulu sampai jam 1 baru dia sholat. Berarti wajib dia qadha sholat itu. Apalagi jam 1 sudah lewat waktu zuhur dan bisa melaksanakan. Ukurannya bisa dipahami kira-kira? Atau ulang, kecepatan ya? Ulang gini. Kalau ada perempuan misalnya haid atau nifas ya, tadi kan melahirkan kan, otomatis akan keluar darah nifas biasanya, tapi nggak harus. Misalnya darah nifas atau darah haid. Dia itu datang darah itu ketika waktu zuhur. Kita tanyakan, waktu zuhur itu kapan? Apakah begitu masuk waktu zuhur langsung melahirkan atau ada jaraknya? Oh, ada jaraknya 1 jam. 1 jam itu cukup untuk melaksanakan sholat. Kalau begitu modelnya wajib dia mengqadha sholat itu. Nggak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat, karena begitu masuk waktu zuhur langsung dia melahirkan dan keluar darah nifas. Kalau tidak ada kesempatan untuk melaksanakan satu sholat, kemudian dengan sucinya itu tidak wajib diqadha atau diqadha. Ada di sana nanti penjelasannya di lembaran yang saya bagikan. Dan
Paham kira-kira? Paham? Besok diperjelaskan. Ya, besok kita perjelaskan. Tentang sholat yang paham itu, kalian paham rumus itu, kalian akan tahu nanti sholatnya di foto, berapa sholat yang akan kalian foto. Sambil dibaca-baca ya. Soal besok dijelaskan. Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, ada orang hamil Ustaz. Nah ini baru orang hamil terus. 15 hari, pas hari ke-16 keluar darah lagi. Itu apakah ini kan otomatis darah yang 15 kan istihadah ya? Ya kan? Apakah boleh digauli istri ketika di hari ke-16 tersebut? Begitu? Bukan, bagaimana dong? Saya punya topik tadi. Oh iya. Iya, dan boleh. Oh iya. Apakah darah itu? Yang berarti yang pertanyaan pertama, apakah itu darah istihadah atau tidak? Kita bilang tadi waktu maksimal haid adalah kalau melewati 15 hari namanya istihadah. Terus masalah orang hamil boleh nggak digauli? Mungkin dia bukan secara syariat. Ini saya akan jawab bukan dari pengalaman juga ya, karena saya nggak pernah hamil. Dari dia nanya-nanya, hasil nanya survei ceritanya. Bahasa Arabnya istiqro, al-istiqro. Secara kedokteran dalam dari syariat boleh, dalam segi apa? Syariat selama tidak menyakiti. Pertama gini. Ketika perempuan itu baru hamil, itu yang pertama namanya alaqah. Apa namanya? Gumpalan darah. Yang kedua namanya mudghah, gumpalan darah. Baru nanti namanya janin. Alaqah, mudghah, baru namanya janin. Kata sebagian orang yang pengalaman, kalau bisa, ketika perempuan itu baru hamil jangan digauli. Kenapa? Karena katanya air mani itu panas. Air mani itu panas dan janin itu nanti takutnya gosong kepalanya ya. Kalau dari segi bolehnya boleh. Cuman hati-hati, boleh, tapi hati-hati. Masalah boleh digauli, boleh, tapi hati-hati karena darah mani itu apa? Panas, katanya itu panas. Jadi nanti takutnya akan mengganggu. Nah, malah sebaliknya, begitu perempuan akan melahirkan, dianjurkan oleh dokter untuk menggauli istrinya. Untuk dokter digaulkan oleh dokter seorang suami untuk menggauli istri ketika akan melahirkan, ketika akan melahirkan. Maksudnya dekat-dekat sudah 9 bulan itu dianjurkan seorang suami. Apa tujuannya? Pasti anda tahu tujuannya. Pokoknya dianjurkan laki-laki itu untuk menggauli istrinya ketika sudah berumur kandungannya 8 atau 9 bulan. Gimana caranya Ustaz? Ya walau alam, jangan tanya saya ya. Nanti kalau anda sudah menikah baru tanya. Tapi kalau baru hamil, ini bisa dikasihkan nanti calon-calon suami ya. Oh, tadi saya pernah dengar gini, boleh. Nanti kalau dia paham. Nah itu yang saya tanya sekitar 2 atau 3 orang. Emang seperti itu, dia ketika istrinya hamil katanya udah stop. Karena untuk menjaga janin yang ada dalam perutnya. Untuk hati-hati juga. Masalah bolehnya boleh, tapi ada dari segi kedokteran yang mungkin yang lebih hati-hati masalahnya. Ada lagi? Saja. Ada pertanyaan saya? Soal. Batuk. Lalu pasien ya. Betul ini udah habis. Ada lagi? Coba kita buka punya pertanyaan dari sini. Ada dari WA. Udah lewat tuh. Sudah lewat. Besok kita lanjut. Ada lagi? Kita tampung pertanyaan. Kalau ada lagi saya bawa nanti dijawab saya. Oh ya, ini dibaca. Salam. Perempuan, ini dari siapa ini? Sono ya?
Perempuan haid 5 hari pada tanggal 1 di waktu asar. Itulah tulis pada tanggal 1 asar, bulan asar pada tanggal 1 di waktu asar di pas haid yang ke S hari 5 hari tanggal 1 di waktu asar dia suci. Ini dihitungnya pas tanggal 1 apa? Tanggal 2-nya dihitung buat depannya. Coba harus kita keras kepala ini ada Ustaz. Perempuan haid 5 hari. Dia haid berapa hari? 5 hari. Pada tanggal 1 asar. Pada tanggal 1 di waktu ini perempuan haid 5 hari pada tanggal 1 asar. Waktu gimana? 5 hari tapi tanggal 1 asar. Begini dulu. Ini waktu haidnya kapan? Mulainya itu harus ditentukan. Mulai haidnya tanggal berapa haidnya? Haidnya Mulai haidnya kapan? Kan 5 hari kan haid. Itu kapan mulai haidnya? Mulai haidnya tanggal 1 sampai tanggal mulai haidnya tanggal 1 berarti sampai tanggal 5. Oke, terus suci tanggal 5 asar. Iya pas asar ya. Itu dari kapan? Dihitungnya dari waktu asar. Oke, saya bacakan. Perempuan haid 5 hari pada tanggal 1 asar. Dia pas haid yang ke 5 hari tanggal 1 asar dia suci. Bolak-balik deh ditanya. Ini dihitungnya pas tanggal 1 apa tanggal 2-nya dihitung buat haid ke depannya. Itu dihitung dari asar hari itu ketika dia suci. Dari sana mulai hitungannya. Sampai kapan? Sampai asar besok 1 hari. Asar ke depannya lagi 2 hari. Terus asar selanjutnya 3 hari gitu terus. Hari pertama itu sudah mulai dihitung. Jangan hitung dari besok. Ini udah suci kok nggak dihitung. Sekarang sudah dihitung dari asar sekarang. Ini asar kan? Jangan hitung dari asar besok tanggal 1-nya, dihitung dari sekarang. Karena kapan dikatakan 1 hari? Ketika sudah mencapai 24. Tapi kapan kita mulai? Asar itu mulai hitung. Asar itu jalan terus, jalan sampai 24 jam. Asar besok lagi. Baru terhitung 24. Berarti sudah mendapat satu hari. Kemudian asar selanjutnya lagi sudah mendapatkan 2 hari. Itu terus. Makanya saya bilang ketika mulai haid tulis tanggalnya dan jamnya. Ketika selesai haid tulis tanggal dan jamnya lingkari. Oh jam segini. Nanti hitungannya suci itu ditentukan dari sana. Paham maksudnya ini? Paham kira-kira maksudnya? Bukan. Waktu sucinya ditanyakan. Kapan dihitung mulai waktu suci? Dia dihitung dari waktu asar itu ketika dia bersih, mandi bersih. Udah dihitung sekarang. Waktu sucinya sudah mulai dihitung. Sampai 24 jam indikatornya. Sampai asar hari kedua. Asar hari kedua sudah mendapatkan 1 hari. Ya, asar hari kedua sudah mendapatkan satu hari. Bisa dibayangkan? Asar hari kedua sudah mendapatkan 1 hari. Gimana maksudnya? Pas atau bukan? Soal al-qadri, jawab al-qadri soal. Tadi udah saya bahas tadi, tapi mungkin nggak diperhatikan. Cuman katanya kapan? Tadi pertanyaannya kapan perempuan itu dihukumi suci? Di slide-nya tadi ada.
Kapankah seorang perempuan dihukumi suci? Seorang perempuan dihukumi suci jika ia tidak melihat lagi keluarnya darah. Berarti dari sana sudah dihitung suci. Harinya dari sana, begitu dia terputus darah suci, dari sana mulai menghitung untuk 24 jam ke depan. Oh, hitung dari sekarang. Asar sekarang ya? Ya, berarti sekarang dari asar saya akan menghitung untuk asar selanjutnya untuk mendapatkan satu hari. Itu untuk Islam. Berarti asar tanggal 15, kemudian keluar darah setelah asar, itu sudah namanya darah haid baru. Paham? Kayak gitu. Ada sih? Paham? Ada lagi? Ada yang masih bingung? Pertanyaan yang belum, kalau ada kertas boleh, nggak apa-apa ya. Besok dijawab. Yang di media ada nggak? Ada. Bu, mungkin cukup sekian hari ini. Kiranya kalau tidak ada pertanyaan lagi kita tutup. Dan besok insya Allah kita akan lanjutkan untuk hari terakhir. Ini ada pertanyaan besar. Itu lagi pertanyaannya dari media ini. Haid pertama, besok aja ya. Karena belum salah juga. Besok diusahakan mengenakan baju yang rapi karena hari terakhir. Besok akan dibagikan sertifikat sekaligus kita penutupan sama Pak Haji. Foto boleh? Foto boleh? Pasti itu. Nanti kita buatkan dulu background yang pas buat ininya, buat khotbah daurahnya. Dan sekiranya kalau masih ada kekurangan kita akan lanjutkan nanti di hari-hari yang akan. Karena untuk daurah ini 3 hari itu tidak cukup. Orang kita pelajari aja sampai 6 bulan baru bisa selesai. Kalau kalian kan 3 hari paling gambaran secara saja. Soalnya nanti kalau masih sehat walafiat yang dibukakan daurah kedua nanti. Nah, tolong besok kalian tinggal pakai baju mungkin di warna lain boleh. Yang penting seragam nggak mesti pakai warna. Tapi yang rapi maksudnya yang rapi ya. Ya, sekiranya kalau kalian ingin menggunakan lain silakan. Yang penting rata seragamnya terus lengkap terus. Besok untuk acara besok kita insya Allah nanti khotbahnya selesai sholat asar ya, jadi untuk tetap mulai dari jam 2.30 sampai jam 4 ya, itu minimalnya kita selesai jam 4 maksimal jam 4.30 tapi tidak bisa saja harus selesai jam 4 karena sholat asar di sini jam 4 ya kan, jam 4 kurang nanti kita usahakan besok 4 selesai sholat asar, kumpul lagi di sini untuk penutupan daurah sama Abu Haji di asatidz di sini. Ya. Jadi habis itu kita akan bagikan sertifikat kita ditangani sama Abu Haji di sini. Ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan Abu Haji bisa menghadiri acara penutupan kita besok. Sekian, terima kasih atas perhatian kalian dan kami mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa kita berjumpa lagi untuk hari esoknya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.